Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Buya, bagaimana rasanya naik pesawat? Buya, bagaimana rasanya naik pesawat? Baik. Buya berusaha semaksimal mungkin, meskipun pertanyaannya ya begini-beginilah. Buya akan mencoba menjawab panjang lebar sebisa mungkin, sebagai bentuk pengetahuan juga bagi kalian. Bisa saja Buya menjawab singkat, enak atau tidak, tapi itu jawaban yang tidak bijaksana menurut Buya. Buya berusaha semaksimal mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kalian dijawab penuh dengan hikmah. Baik, berbicara tentang pesawat, tapi ujung-ujungnya Buya nanti akan menjawab enak atau tidaknya. Berbicara tentang pesawat, santri, paling tidak ada 3 jenis pesawatnya dalam pengertian fungsinya. Pertama adalah pesawat militer, ya. Itu dipakai khusus oleh angkatan perang, ya, darat, laut ataupun udara. Yang kedua yang disebut dengan pesawat komersial, yaitu pesawat yang dipakai oleh warga negara untuk jalan-jalan, untuk haji umroh, ibadah haji umroh, untuk wisata, gitu ya, melancong dan sebagainya. Itu disebut dengan pesawat komersial. Yang ketiga pesawat apa coba? Setelah militer, komersial, apalagi? Ada yang bisa? Pesawat kenegaraan. Itu presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, itu beda. Presiden nggak mungkin sama-sama dengan kita satu kursi atau satu pesawat, dan itu memang tidak bijak kalau sampai satu pesawat, karena menjaga faktor keamanan, ya, seorang presiden harus dijaga. Kecuali Buya tidak habis pikir Presiden Ahmadinejad, Presiden siapa? Presiden Karama Ahmadinejad. Masa dulu itu viral sekali. Siapa yang tahu Presiden negara mana Ahmadinejad? Presiden Iran. Sampai sekarang Buya tidak habis pikir beliau itu nggak mau tinggal di istana. Beliau tinggal di rumah sendiri, dan beliau berangkat ke istana pakai bis kotak, dan itu gabung dengan rakyat. Bahkan beliau mengatakan nggak usah ada pengawal. Wah, mantap itu presiden. Dan selidik punya selidik, Buya mempelajari itu. Oh, ternyata persis seperti Abu Bakar Siddiq. Silakan kalian memilih aku, tapi bukan aku mau, ya, karena kalian meminta kepada. Dan aku tidak akan mengeluarkan uang 1 dirham atau 1 dinar pun, kalian yang mengeluarkan. Sama itu Ahmadinejad. Aku tidak mau jadi presiden, capek itu jadi presiden, tetapi kalau kalian mau, rakyat aku mau, ya silakan pilih aku. Dan aku tidak akan mengeluarkan uang 1 juneh. Juneh itu mata uang Iran. 1 juneh pun aku enggak. Allah ya Rabbi ya Karim. Luar biasa tuh presiden. Kata beliau, rakyat aku sudah tahu wajah aku, nggak usah pakai foto-foto segala, nggak usah ada foto-foto aku di kantor-kantor. Itu mengeluarkan uang banyak. Mantap itu presiden. Dan presiden Iran yang paling ditakuti selama ini Mahmud Ahmadinejad. Pakaiannya lusuh, kadang-kadang ada bolongnya, berangkat pakai bis kotak presiden itu, karena dia tidak punya musuh.
Nah, dia dekat dengan seluruh rakyat. Nah, ini mantep. Kalau presiden umumnya nggak bisa gitu. Sebelum ada presiden datang ke satu daerah, harus dibersihkan dulu itu. Oleh petugas dibersihkan segala-galanya, kebersihannya, keamanannya, wah, bom dan sebagainya sudah. Mantap ya, seperti bagian Rasul. Hebat, dicintai rakyatnya. Karena beliau sangat mencintai rakyat. Udah, itu nyimpang dikit. Itu yang disebut pesawat kepresidenan. Udah, lanjut. Kalau kita berbicara di dalam pesawat, dibagi 3 juga. Kelas ekonomi, kelas VIP, dan kelas VVIP. Ya. Buya sudah merasakan ketika itu. Ekonomi sudah, VIP sudah, dan VVIP sudah. Yang lebih kagetnya lagi, kalian mungkin kagetnya, ini termasuk para pendengar. Itu kan VVIP itu sangat mahal. Ini Quran saja. Buya haratis di VVIP. Perjalanan Buya dari Singapura ke Thailand, itu Buya masuk VVIP dan haratis. Jadi kalau untuk pendakwah itu haratis itu bukan naik angkot dari ITC ke Binong gitu ya. Ini kalau para pendakwah, Buya saat dakwah marhamah 9 negara, itu Buya haratis Singapura, Thailand di VVIP. Allah ya Rabbi. Itu menyangkut tentang kelas ya, kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP. Ya, dari segi makanan, bentuk kursi, meja, wah, privasi dan sebagainya, pokoknya kita di VVIP ya. Terasa seperti di rumah sendiri, terasa seperti tidak naik pesawat, dan sangat sebentar saking enaknya. Berbagai film disediakan, musik berdunia. Udah. Kenapa ya Buya cerita ini? Supaya kalian mau naik pesawat. Kalau yang mau naik pesawat, yang ingin pasti naik pesawat. Ya. Santri. Belum ya, belum ke jawaban, jauh, masih jauh. Ya Buya. Udah. Pesawat itu termasuk MK ilmuwan sekarang. MK ilmuwan sekarang. Apa yang di MK? Mahakarya. Bagus. Pesawat itu merupakan ya mahakarya umat sekarang ini. Betul ya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Al-Baqarah ayat 30. Wa yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa dan ingatlah tatkala Allah berfirman, Rabbuka, Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun fil ardi akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin yang menggeserkan. Yang tadi yang khalifah adalah jin, karena kaum jin tidak mampu ya mengemban amanah dunia ini. Kalau para sewe kan jin gak ada luhut ya, saling menumpahkan darah, ulah gantilah, diganti dengan Adam alaihissalam dan turunannya. Kita sebagai khalifah itu sebagai pemimpin. Burung kan punya sayap. Wah, yang kita kenal tuh elang ya. Kalau elang itu sudah terbang, burung-burung yang lain itu ingin sekali seperti elang. Ya sudah kencang, ya kencang elang. Dan jauh terbangnya tuh elang. Tapi manusia sebagai khalifah, meskipun tidak punya sayap, tetapi bisa terbang jauh tinggi di atas bumi. Apa kata burung? Memang dia khalifah. Gak mungkin menandingi manusia yang punya akal. Itu mahakarya kita. Ya.
Udah. Sampai di sana masih koma. Cuma, nah ini ada kata cumanya dari Buya nih. Cuma sayang 1000 kali sayang bahwa bukan berarti menyepelekan, bukan. Auzubillah min dzalik. Mahakarya ini ya, maaf Ibu ya sampaikan, bisa disebutkan pertama jalan di tempat, nggak pernah ke langit kedua, ketiga, di langit ke satu misbah kukulingan didinya pasti baheula. Pertama jalan di tempat ya. Yang kedua, pertanyaan Buya kepada ilmuwan ahli di bidang pesawat, kenapa sih tidak bisa membuat pesawat yang lebih hebat dan bercita-cita paling tidak galaksi Bima Sakti sampai ke Pluto? Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ya, ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallah. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu gitu ya untuk menembus pelosok-pelosok bumi dan pelosok-pelosok langit, lakukan, tembus. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu menembus langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Sini nih arahnya. Coba awat yang nanya nih, Buya mau nanya apa sih definisi langit? Definisi langit itu apa sebenarnya? Iwan, definisi langit itu apa? Gimana langit itu apa sebenarnya? Langit. Coba gimana bisa kita mengerti 7 lapis langit? Gimana itu 7 lapis langit? Ditambah lagi 7 lapis bumi. Kalau buat bicara 7 lapis bumi, jadi definisi bumi itu apa? Kan itu harus tahu. Mau dikasih tahu? Mahal tuh. Mahal lah Bu ya, juga bukannya juga tebal-tebal gitu, nggak ada di buku tipis-tipis mah. Oh lah boleh kasih tahu kan, pesantren itu masih mual Bu ya, kasih kan ya. Langit itu di luar bumi, udah. Bumi itu dataran, udah selesai. Langit itu di luar bumi. Ini sudah langit ini. Ini sudah langit. Karena di atas bumi. Setiap yang di luar bumi itu langit namanya. Dan setiap bumi adalah dataran. Ini bumi ke bawah. Sampai tembus, sampai kemana? Ini bumi-bumi kita, ada bumi Pluto, ada bumi Mars, bumi Jupiter, Saturnus, Uranus, itu bumi. Jadi yang dimaksud dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibatas berapa miliar untuk langit ke-1, langit kedua, otomatis langit dengan buminya, langit dengan buminya, langit dengan buminya, nggak bisa dipisah. Ya. Sehingga yang maksud dengan pelosok langit dan pelosok bumi itu kita pelajari alam semesta ini dikit, tembus kalau bisa sampai Sidratul Muntaha. Pertanyaan Buya, jangankan sampai Sidratul Muntaha, lebih langit ke-7
Langit pertama juga belum banyak dipelajari oleh kita. Nah, sudah ya, udah. Pertanyaan Buya ke Ikhwan. Mengapa sih tidak bisa? Yang pertama faktor apa? Modal. Ya bikin pesawat itu, wah santri berapa ratus miliar, berapa puluh triliun itu satu pesawat yang hebat itu. Apalagi kalau mau membuat pesawat yang bisa ke Mars, Venus, Uranus, Neptunus, Pluto, Jupiter, Merkurius. Apalagi modal. Simpan dulu modal, terbayar, terus besar. Pertanyaan kedua tadi, kenapa modalnya tidak ada? Ayo. Kenapa modal untuk membuat pesawat yang hebat tidak ada? Padahal santri kekayaan Amerika begitu luar biasa, kekayaan Rusia begitu luar biasa, kekayaan Cina luar biasa, kekayaan Perancis, kekayaan Inggris luar biasa, termasuk kekayaan Indonesia. Oh, kenapa itu? Modal tidak terkumpul. Modalnya habis, uangnya habis, dipakai sesuatu yang mubazir. Orang yang narkoba direhabilitasi. Tahu nggak rehabilitasi? Proses proyek menyembuhkan, mengobati orang-orang yang narkoba dibikin oleh negara untuk menampung korban-korban narkoba. Sedangkan orang yang narkoba itu kebanyakan anak orang-orang kaya. Keluarlah uang dari negara, rehabilitasi orang-orang narkoba. Kalau Buya punya pendapat, bikin kakolotna, karena diubaran kakolotna. Nih anak bapak narkoba, obati. Negara tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ini uang rakyat. Kumpulkan untuk bikin pesawat, bisa ke bulan, bisa ke Mars. Satu itu. Dua, uang dipakai untuk orang-orang jahat, untuk para pencuri, para pembunuh, para begal, para koruptor. Kan di penjara ceritanya. Kalau yang orang di penjara perlu nggak dipakai, dikasih makan? Ya iya dong, kalau masakan mati ya tuh, makan 3 kali sehari. Program apa orang-orang jahat dikasih makan. Pencuri, pembunuh dikasih makan. Hari pesantren diantepkeun teu dibere nanaon. Mubazir kataku. Pencuri potong tangannya oleh negara, panggil orang tuanya, dan biaya memotong tangan itu oleh keluarga. Para ibu bapak ini anak ibu bapak sudah nyuri, sudah lebih dari nisab, banyak saksinya. Ini motong tangan putra ibu itu kurang lebih uang keluar 2,5 juta. Siapkan uang 2,5 juta, masukkan ke negara sebagai upah untuk memotong itu. Tangannya kubur oleh ibu bapak, tangan obati anak ibu oleh negara, nggak mengeluarkan serupiah pun bagi para penjahat. Mantap hukum Islam. Pencuri sekarang oleh polisi dikatakan sabar tenang, masuk penjara pagi-pagi, sorenya sudah ditebus oleh bosnya. Kalau nggak ditebus, nggak ada yang nebus. 3 tahun misalkan, selama 3 tahun dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih apa-apa. Berapa uang negara untuk satu orang? Dikalikan berapa juta tuh para residivis, para orang yang jahat. Mubazir itu. Coba kalau dikumpulkan tuh pesawat yang hebat, negara ini sekarang menghambur-hamburkan uang. Kalau hukum Islam ditegakkan para pembunuh tinggal dipanjung atau disabet, sudah kisos. Ini yang dipenjara 20 tahun seumur hidup harus kasih makan, habis untuk yang mubazir. Apalagi Buya yang ketiga, yang mubazir, bagaimana uang kita ini dipakai
untuk hal yang sifatnya mubazir, contoh kemacetan. Kemacetan di mana-mana, mobil dijalankan, keluar solar, keluar Pertamax, Pertalite, Pertamina Dek, Deklight dan sebagainya. Tapi mobil itu tidak pernah jalan karena macet. Masalah kemacetan harusnya nggak usah terjadi. Batasi dong orang punya mobil. Bikin jalan yang luas-luas sebelum datang penduduk satu tempat. Perbanyak kendaraan umum yang bisa langsung aksesnya ke rumah kita. Kalau kita katanya dibatasi mobil, jangan beli mobil dulu. Tapi kendaraan umum tidak disiapkan. Cina santri yang bikin motor, tapi di Cina tidak ada motor. Dulu pernah macet yang luar biasa. Cina punya kebijakan entah berapa juta motor yang dibuang ke laut. Gak boleh ada motor lagi, bikin macet. Otomatis kan orang-orang tidak bisa pakai motor. Tapi Cina sudah menyiapkan kendaraan umum, bis, dari yang besar sampai yang kecil, sampai si kendaraan itu datang ke halaman rumah kita. Dengan satu kartu bisa naik beberapa kendaraan. Kita turun dari rumah di Cina itu, siapkan kartu, naik. Kita pulang ke sana lagi. Kalau di Indonesia ingin dibatasi kendaraan motor sebagainya, sementara kendaraan umum tidak ada, waduh, kita berhenti pakai kendaraan umum di jalan raya, mau masuk ke rumah kilo 4 kilo jalan kaki. Berarti yang disebut dengan fasilitas umum di kita tidak begitu dibenahi oleh pemerintah kita. Nah, jadi arahnya ke sana. Dia berbicara tentang Buya bagaimana rasanya naik pesawat. Nah, sekarang sudah mendekati ya, santri. Naik pesawat itu ya, enaknya luar biasa. Bagaimana kita bisa terbang tanpa punya sayap? Awal-awal subhanallah ya. Kemudian kita bisa melihat sawah dari dekat, kemudian bukit gitu ya, kemudian ada kolam, ada sungai, terus makin ke atas, wah itu hijaunya luar biasa. Sawah kalau sawah, pasir-pasir, gunung-gunung, sudah mulai kita di atas gunung, senang sekali. Terus sampai kita melihat sungai-sungai itu seperti ular yang panjang gitu. Allah lebih nikmatnya. Nah, kita tidak punya sayap. Apalagi kalau kita sudah masuk di atas awan. Kalau kita kan sekarang di sini melihat awan. Kalau kita naik pesawat, kita tuh di atas awan. Oh, macam-macam bentuk awan. Allah. Dilihat lagi warna-warna awan. Nikmatnya luar biasa. Namun santri, kenikmatan itu akan kita dapat dengan beberapa syarat. Ada syarat. Begini santri. Syarat yang pertama adalah kesadaran kita. Kita harus sadar. Sadar apa Buya? Sadar bahwa kita ini
berada di ketinggian yang luar biasa, yang kalau kita jatuh, kapal itu jatuh, sudahlah, sudah bisa dipastikan tidak akan tertolong nyawaku. Kan itu santri, kalau kita naik pesawat ya, pramugari dan pramugara itu memberikan penjelasan tentang bagaimana kalau ada sesuatu kita menggunakan oksigen, ya kan? Guncangan dan sebagainya. Kita juga disiapkan untuk memakai pelampung. Kalau kita jatuh dan kebetulan jatuhnya di atas laut, kita bisa ngamak dan sebagainya. Tapi santri, ya menurut Buya ya, kalau terjadi di atas sana, kebanyakan celaka di atas itu sudah nggak ada tertolong. Jangan di atas sampai meledak ya si pesawat itu, badan kita akan hancur berkeping-keping. Meskipun di bawah itu tergelincir, nah yang namanya tergelincir pesawat itu karena kecepatannya luar biasa. Terakhir kan ada pesawat yang tergelincir itu, dari sekian ratus penumpang tinggal 2 orang yang selamat, yang lebakan yang belakang. Padahal ibu nubruk tembok sampai meledak begitu. Jadi artinya pakai pelampung, cara melampau pakai, ya itu hanya ikhtiar saja. Kesadaran, ya Allah, aku ini berada di awang-awang, sadar begitu dekat nyawa kita kematian itu. Artinya begini, kenikmatan itu akan kita dapat setelah kita sadar, ya. Kesadaran, kenikmatan itu ya teh, ini yang nanya, akan kita dapat setelah kita sadar itu. Apa artinya kita sudah pasrah kepada, pasrahkan diri kepadanya. Siaplah untuk kita pulang ke rahmatullah dalam posisi begitu. Nah, makanya kesadaran itu akan tumbuh, akan ada setelah kita betul-betul paham doa dan artinya dari doa itu. Doa bepergian. Sebelum kita berangkat dari rumah, kita langkahkan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu sudah mulai. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Artinya kalau terjadi sesuatu, pasrah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku tidak punya daya dan upaya kecuali kekuatanmu ya Allah. Naik kita ke pesawat, kaki kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah ya Allah, majreha aku naik. Aku siap akan berlayar atau terbang. Uang rusak dan juga aku harapkan bisa turun lagi. Kalau pesawat bisa landing lagi. Kalau perahu nanti bisa ke selesai di pelabuhan gitu. Inna rabbil ghafur. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun pelaku wafat. Ampuni dosa-dosaku. Kita sudah pasrah itu. Sudah duduk. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doanya. Terus Allahumma hawwin alaina safarona hadza ya Allah. Ya Allah ringankan ya Allah. Lancarkan, permudah perjalanan ini. Wa'fi anna bu'dah. Dan dekatkanlah jarak yang jauh itu. Wa'fi anna bu'dah. Dekatkan. Ini minta dipercepat, lancar gitu tuh dah. Bismillah, alhamdulillah. Subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa. Kita duduk zikir, istighfar. Ingat kecelakaan itu dekat. Santri apalagi kalau pesawat itu lewat ke awan yang gelap itu,
Allah ya Rabbi, pesawat itu Buya pernah saat itu Buya naik pesawat kecil santri dari Bahrain ke Qatar. Buya sepertinya saat itu Buya mau, sudahlah, sudah pasrah. Buya kira saat itu Buya akan selesai hidup di sana. Ya Allah, itu dari Bahrain ke Qatar Buya. Ya Allah, pesawat kecil, itu pilot menjalankan karena sudah biasa. Dari ketinggian itu langsung ke bawah. Itu seperti kita naik roller coaster itu. Itu kalau dari bawah ke atas itunya nggak berapa. Itu kalau sudah dari atas, Allah astagfirullah. Nah, cuma Buya aneh ya, random. Buya suka aneh kepada orang-orang pesawat di pesawat itu yang ngobrolnya gak karuan itu, sampai ketawa-ketawa begitu, padahal yang namanya kematian itu ya sudah nunggu-nunggu. Nah, tapi santri, kembali ke pertanyaan Buya, apakah di pesawat pertanyaan berikutnya itu, Buya bagaimana rasanya naik pesawat? Kenikmat itu Buya dapatkan setelah banyak berdoa, Buya banyak berzikir, baru kenikmatan itu begitu luar biasa dirasakan. Apalagi Buya kalau naik pesawat selalu berdoa itu minta kepada Allah, Buya duduk di dekat sayap. Paling indah melihat sayap pada saat ada angin besar, itu sayapnya terbuka santri, gitu, terbuka. Tapi kalau sudah lancar tertutup lagi. Jadi sayap itu tidak jejer begini, dia bergerak-gerak, gini, dan terbuka begitu. Apalagi kalau kita turun lagi landing, itu sayapnya betul-betul terbuka untuk menahan angin dari supaya berhenti. Subhanallah, ya. Nah, Buya berharap, terutama yang nanya nih, ya, Buya sekarang gini jawaban. Buya bagaimana rasanya naik pesawat? Nikmat, indah, seneng ya, dan bisa cepat ya. Bayangkan kalau kita mau ke Mekah tidak pakai pesawat, memangnya kita mau berenang ya? Ya pakai pesawat. Silakan pertanyaan tambahan tentang naik pesawat ini. Alhamdulillah.